Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Waras Kuat. Saat ini selamat siang kawan-kawan. Semoga teman-teman semua yang di Desa Wara, perantauan, manapun Anda berada, tetap dalam keadaan sehat ya kawan-kawan ya. Ya, amin amin. Amin. Jadi teman-teman semua, kami saat ini berada di mana? Di Desa Wara, Kecamatan Lakuduk, Kabupaten Buton Tengah, terkhususnya di kebun Desa Wara. Kebunnya siapa? Teman kami Nah, dari salah satu tim dari Waras Kuat. Jadi saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Waras Kuat saat ini kami berada di mana? di Desa Wara, Kecamatan Lakuduk, Kabupaten Buton Tengah, di kebun kami tercinta. Oke, dan tentunya para kawan-kawan semua dukung terus channel kami Waras Kuat dengan cara Like, komen, share, dan subscribe. dan tentunya diaktifkan Lonceng. loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video menarik Dan info terbaru tentang Waras Waras Kuat. dan tetap Waras Kuat lebih semangat lagi membuat video-video menarik. Oke, saat ini kita berada di kebun. Teman-teman bisa melihat suasana di belakang kami. Ada apa? Tanaman jagung. jagung. Dari salah satu masyarakat kita. Saat ini saya bersama teman-teman Waras Kuat akan bercerita sedikit, memberikan cerita kepada teman-teman terkait kondisi di kampung kita. Jadi teman-teman kan bisa melihat ini. Saat ini kan orang tua kita ini kan lagi bertanam jagung. Kira-kira menurut teman-teman itu yang teman-teman lihat ini, kalau dibandingkan orang tuanya kita dulu dibandingkan dengan anak-anak sekarang ini kan pasti ada perbedaan toh? Ada. Jadi kira-kira bagaimana pandangan teman-teman melihat anak muda sekarang yang kurangnya dan semangatnya untuk berkebun? Kira-kira menurut teman-teman itu bagaimana? Apa yang menjadi faktor begitu? Sekarang kita juga tidak bisa mungkiri bahwa semangatnya anak muda ini sangat turun dengan cepat. Yang artinya kalau dulu saya dengar cerita juga bahwa kalau anak mudanya itu sangat kental sekali untuk bagaimana membantu orang tua mereka sampai dari awal proses penanaman sampai hasil penanaman itu mereka kawal sampai selesai. Tetapi dengan sekarang ini, dengan kondisi yang sekarang ini juga semangat anak muda turun ya. Sangat turun, beda jauh. Memang kita melihat memang dengan kita lihat saja kalau yang berkebun sekarang tuh, Iya. pasti teman-teman lihat pasti yang berkebun sekarang pasti sudah bisa dihitung dia punya jumlah itu pasti tinggal sedikit. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa tong punya generasi muda ini kecintaannya sama berkebun ini berkurang tuh. Kira-kira menurut Aju itu apa yang menjadi hambatannya selain kayak tadi itu yang Kakak Jul bilang? Ya, salah satunya juga Apa tuh? faktor mereka sedang mencari jati diri. Karena kan anak-anak muda ini mereka kebanyakan mengikuti kegiatan yang banyak orang lakukan. Contohnya seperti main game. Kan sekarang ini anak-anak muda mereka banyak yang main game. Jadi yang kedua cewek ini mereka pacaran, iya tuh, pacaran baru
begitu. Oh iya. Pacaran ya anak, ya pacaran. Oh, iya. Mereka jalan. Jadi mereka itu kayak gengsi juga sebenarnya, gara-gara pacaran itu mereka gengsi kayak kebun. Padahal menurut saya ke kebun itu salah satu kegiatan yang sangat-sangat Mengasihkan. sangat-sangat Positif, menghasilkan juga, positif. Baru kita juga dipandang baik dari orang tua tuh. Iya. Jadi kalau tong bisa simpulkan bahwa anak-anak sekarang sudah mulai malas ke kebun, rasa malu muncul tuh dari mereka itu kan menjadi apa ya? Artinya tong sedih juga karena dengan jumlahnya tong punya yang berkebun saat ini dengan sedikit jumlahnya, otomatis kan yang regenerasi melanjutkan kebun ini siapa tuh? Kira-kira bagaimana itu menurut teman-teman itu? Ya kalau ini untuk benar harus memang dari pemuda yang meneruskan, kan tidak mungkin dari orang tua juga karena mereka pun umur ini kan dia selalu ke depan bukan ke belakang. Nah, yang ke belakang ini ya kita sebagai anak muda yang akan maju ke depan, umur kita akan menambah, yang tua semakin menambah, yang muda semakin menambah juga. Dan kemudian orang tua ya kalau sudah menambah sudah makin lemah, tapi muda semakin kuat. Iya. Barat padi Apa? makin tua makin tunduk, makin dekat dengan tanah. Iya kan? Gimana? Itu baru betul. Betul lagi. Jadi memang harapannya memang anak-anak muda ini supaya sebagai apa dia penggagas, pelopor tuh ya. Artinya dia jangan menunggu sebenarnya anak muda ini, dia harus sebagaimana dia yang datang langsung kepada orang tua. Kami punya ide begini, kami punya apa, kira-kira ini ide ini bagus ini, supaya umpamanya dia punya hasil kebun juga bagus tuh, dia banyak juga ini. Memang penentu juga anak muda ini. Makanya dengan caranya apa memunculkan rasa cinta anak muda tentang berkebun, ya memang tuh harus memberikan mereka pemahaman bahwa berkebun itu tugas yang mulia tuh, tugas mulia. Bayangkan kawan-kawan, kebun ini kan yang menentukan bagaimana dapur itu dia bisa terisi. Betul kan tidak? Betul kakak. Betul. Karena juga apa, kita kan sebagai ya orang kampung lah bisa dikatakan begitu. Karena kita bisa sampai sekarang itu karena kita makan hasil dari kita punya penghasil alam ini. Kayak macam misalkan dari jagung kita dari awalnya sampai di zaman semakin berubah, sehingga kita makan yang enak-enak. Tapi kalau dulu kan untuk orang di kampung ini kan makan jagung, mereka tidak kenal nasi, beras, belum kenal. Dan kemudian kalau untuk ini sih bagusnya anak muda ya mulai dari sekarang untuk berpikir tuh bahwa ternyata ini memang orang tua dulu ini susah untuk mau cari makanan, untuk mau nafkahi mereka punya anak itu dengan susah payah. Apalagi dengan menanam jagung, untuk mau nafkahi mereka punya anak-anak itu dengan semangat memikirkan mereka punya anak ya. Dan begitu juga sebenarnya anak muda juga harus berpikir bahwa ternyata saya punya orang tua ini sangat sayang dengan kita sebagai anaknya mereka. Seharusnya sebagai anak mereka harus membantu orang tua. Iya kalau saya tapi begini maksudnya menurut kawan-kawan, ini kan mungkin tong sudah berbicara bahwa yang menjadi faktor tuh jadi apa kurangnya kecintaan anak muda terhadap untuk berkebun. Tapi saya mau tanya kalian dua dulu. Siap kak. Kira-kira kalian ini pernahkah tidak, artinya ketika pas sudah mau musim jagung kan pas kita mau menanam, apa bahasa di sini tiga tuh. Jadi kalian dua ini pernah turun langsung ke tidak, pernah menanam langsung ke tidak? Pernah. Coba ceritakan dulu tuh teman-teman sama sebelum dengar. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Kalau saya pernah, kalau saya juga pernah. Alhamdulillah juga. Mungkin teman-teman turun langsung
dalam proses penanaman, karena kalau di zamannya kita ini kita dipanggil, kalau misalnya kita punya orang tua untuk mau menanam, dipanggil, mari nak kita menanam. Kita sebagai anak kita langsung terjun untuk bagaimana bantu kita punya orang tua, karena dengan menanam juga kita bisa mendapatkan hasil dan kemudian kita bisa nikmati. Kalau dulu tuh kita menanam, dan sekarang pun kita juga menanam. Kita menanam. Artinya kita juga tidak mau hanya menerima dia punya hasil saja. Itu Iya, kalau mungkin Aju bagaimana? Aju. Pasti dia atau sudah kenal nih, sudah tidak tahu lagi Kalau apa saya tahu kan, tapi kan kalau kita punya jagung ini beda dengan jagung-jagung di luar sana. Apa Kita bedanya? punya jagung ini kecil karena memang bibitnya tuh. Oh, bibitnya. Kita punya bibit itu yang khas. Iya. Kalau di luar-luar sana tuh jagungnya besar-besar, baru manis. Ini juga kecil-kecil juga manis. Tapi pengalaman apa yang teman-teman rasa tuh ketika menanam itu kan pasti bukan sendiri. Iya. Ajak teman sekolah biasanya, mari kita hari besok itu saya punya mace itu dia ada menanam. Kok mau kau tidak ikut sama-sama? Pasti kan ada cerita tersendiri tuh teman-teman saat menanam seperti apa yang teman-teman yang sampai saat ini terkesan di benaknya teman-teman. Mungkin dari Aju dulu, atau Mungkin saat menanam topi di kebun kan mungkin apakah kita colo di lubang tai kan ada itu. Iya, ada. Iya. apa Kalau pas menanam itu ada rasa kesenangan tersendiri karena didampingi yang teman-teman. Iya Itu. tuh. Dari orang tua, suasananya juga beda sekali. Kalau di kebun itu kita rasa kayak gimana? Gampang lapar. Iya, jadi kita masak sama-sama, makan sama-sama. Jadi pokoknya itu sangat-sangat seru sekali. Serius Dan itu juga momen yang langka karena kadang-kadang juga teman-teman sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi ini kan biasanya kan kalau menanam itu kan sekitar berapa, kadang kalau 1 hari, kayaknya bukan 1 hari full itu kadang 2 hari baru selesai itu. Kalau ini kan orang tua kemarin tuh tanam bulan berapa? Bulan, kalau tidak salah bulan 12 ke 11 ya? 11 tanggal tua. 11 tanggal tua ya. Ini sebulan Bulan 2. bulan 2. Kalau gitu sedikit lah semua panen ini. Iya, sudah Masyarakat semua panen ini. Begitu berapa bulan? 4 bulan ke 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan lah hasil panen. Jadi ini kan tong sulia atau dari tong subahas tadi antusias pemuda, masa dia punya hal-hal yang menarik juga pada saat tong menanam jagung. Kira-kira teman-teman ini bagaimana teman-teman bisa memberikan motivasi untuk kita punya generasi berikutnya tuh adik-adik ini supaya mereka bisa lebih semangat lagi untuk bahwa berkebun itu tugas yang mulia. Bagaimana? Kalau motivasi nanti bergilir mungkin yang bagus apa? Karena masing-masing juga tuh. Nah, kalau dari saya motivasinya ya buat anak muda. Yang pertama kita harus refleksi diri bahwa apakah hal yang kita lakukan ini sudah bagus atau belum. Artinya dari situ juga kita bisa melihat bahwa ternyata ketika orang tuaku berkebun dan kemudian saya tidak bantu orang tuaku dan kemudian cuman hanya menerima hasilnya, kan tidak bagus juga. Jadi bagi anak muda cobalah berpikir bahwa ternyata orang tua bersusah payah untuk menafkahi kita sebagai anaknya mereka. Dengan pekerjaan orang tua kita harus lihat bahwa ternyata orang tua ini tidak memikirkan dirinya mereka sendiri, tetapi memikirkan anak-anaknya dan orang lain. Kalau saya seperti itu. Kira-kira kalau Aju apa yang menjadi pesan untuk kita punya generasi muda ini? Kalau dari saya ya mungkin buat ini yang masih cari jati diri tuh,
Ya, kalau masih cari jati diri itu ya sewajarnya aja, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Betul juga. Kau gimana? Betul, karena kalau kita terlalu berlebihan juga kan hal-hal yang terjadi di depan orang juga akan berbahaya, karena kan sempat ada orang bisa jadi gila, stres, gitu. Tapi memang ini penting bagaimana anak muda bisa menimbulkan rasa cintanya bahwa berkebun itu tugas yang mulia, karena berkebun itu bagaimana kita bisa melalui proses awal sampai memetik hasilnya, kita langsung turun di lapangan. Ketika turun di lapangan kita merasakan semua dari awal sampai akhir tak? Tapi yang lebih penting lagi, kira-kira menurut teman-teman ini bagaimana pemerintah artinya bisa melihat para petani ini, para pekebun ini, supaya mereka juga kan, pemerintah kan tidak bisa tutup mata juga, sehingga para petani ini bisa terjaga, punya semangat bahwa petani ini tugas yang mulia, sehingga anak muda juga bisa lebih semangat lagi. Kira-kira bagaimana untuk pemerintah terhadap para yang berkebun ini? Kalau untuk pemerintah, masukan dari saya, cobalah perhatikan para petani. Ya, karena kita juga ini kan butuh diperhatikan, penuh kekurangan petani, terkhususnya bicara tentang bibit mungkin kita sangat kurang. Ya, kalau bisa untuk pemerintah tolonglah perhatikan, karena kita juga kepengen diperhatikan oleh pemerintah, jangan hanya mengabaikan, memperhatikan orang lain saja. Artinya saling memperhatikan orang lain, memperhatikan juga, jangan lupa masih ada orang lain juga. Itu kalau untuk pemerintah. Ya, Aju menurut kau bagaimana? Apa ya harapan dari pemerintah untuk bagaimana mereka bisa memperhatikan para masyarakat ini, para pekebun ini? Kalau harapan saya ya semoga saja diperhatikan tuh, dia punya alat-alat apa yang diperlukan untuk bertani begitu. Ya mungkin itu saya. Tidak banyak-banyak soalnya. Tapi kalau dari saya nih kawan-kawan, saya punya harapan besar kepada pemerintah, bisa membuka mata, bisa mengetahui kebutuhan dari para yang berkebun ini, sehingga para yang berkebun ini punya semangat. Itu satu. Yang kedua, mereka punya kebutuhan. Contoh, kalau yang berkebun otomatis berhubungan dengan punya bibit, itu yang paling utama toh. Jadi harus pemerintah bisa memberikan bibit. Dia tidak hanya sekedar memberikan bibit, tapi bisa memberikan pemahaman ketika diberikan bibit harus lebih optimal lagi berkebunnya, sehingga hasilnya bukan hanya mereka saja yang merasakan, tapi mereka mungkin bisa jual di masyarakat, bukan cuma di lingkup desa Wara Onewara, melainkan mungkin di luar desa ini. Sehingga perekonomian masyarakat kita bisa naik. Kalau sudah naik, otomatis kita bisa hidup sejahtera, adil, makmur. Itu yang kita punya harapan. Jadi semoga para pemuda yang di rantau, yang mungkin saat ini sedang sekolah kah, teman-teman, ini tugas kita bersama. Teman-teman jangan menutup mata. Jika kita punya cita-cita yang sama untuk memajukan desa kita, marilah kita perhatikan para ibu-ibu, para orang tua yang berkebun, sehingga kita punya taraf ekonomi bisa naik, bisa tumbuh, sehingga kita tidak merantau lagi. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan berikan yang ada di kita punya desa tercinta ini, Desa Wara dan Onewara. Mungkin waktu juga toh. Jadi mungkin tolong pamit dulu kepada para pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti, menonton Wara Squad. Lagi. Dan jangan lupa selalu mendukung channel Wara Squad dengan di like, komen, share, dan tentunya di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Yo.